ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insyaallah hari ini kita ada sedikit materi ya. Materi yang insyaallah akan kami sampaikan berkaitan dengan munada dan mustasna. Munada dengan mustasna. Nah, munada itu apa? Ya, secara gampang munada itu yang dipanggil, dipanggil. Nah, secara istilah munada adalah isim yang jatuh setelah huruf nida. Huruf nida diantaranya adalah ya. Nah, seringnya itu ya. Ya itu paling banyak. Artinya wahai. Nah, nanti setelah ya pasti isim. Setelah ya atau setelah huruf nida pasti isim. Nah, isimnya nanti dibaca bagaimana? Apakah dibaca rofa, dhamma, atau fathah, nasab, atau jar, ya, kasroh. Nah, tergantung jenis isim yang jatuh setelah ya, setelah huruf nida. Pertama ada ya zaidu. Kita perhatikan contoh di sini ya zaidu. Zaid ya. Berarti zaid ini adalah munada. Ya, yang dipanggil. Ya-nya adalah huruf nida. Asalnya kan zaidun ya. Tapi karena dia jatuh setelah ya, maka dibaca zaidu. Dibaca dhammah tanpa tanwin. Karena jatuh setelah huruf munada. Ini karena dia itu isim, karena mufrad, isim yang bukan susunan, berupa satu kata saja. Dan ma'rifat, nama, karena dia nama. Karena dia nama. Nah, ini kalau setelah ada huruf nida, setelahnya adalah isim yang mufrad, tidak tersusun, dan berupa isim ma'rifat, isim yang sudah tertentu seperti nama, maka tidak bertanwin dan dibaca dhammah. Ya Zaidu, ya Muhammadu, ya Hindu, ya Fatimatu, dan seterusnya. Kedua, munada kedua contohnya ya rojulu. Nah, asalnya rojulun. Ya rojulu. Jadi munadanya adalah rojulu. Ini juga sama seperti di atas, dia tidak ditanwin, tidak rojulun. Karena dia mufrad, munadanya berupa mufrad nakiroh maqsudah. Isim mufrad yang nakiroh tanpa ada al. Dan maksudah. Maksudah artinya orang yang memanggil itu sudah memaksudkan kepada tujuannya orang yang dipanggil. Ya, dia tahu orangnya itu tapi nggak tahu namanya sehingga manggilnya ya rojulu. Ya rojulu. Jadi orang yang dipanggil sudah tertuju oleh pemanggil itu. Ya rojulu. Maka bacanya ya rojulu. Akhirannya dhammah tanpa tanwin. Nah, berbeda kalau isim mufrad nakirohnya ghairu maksudah. Ghair artinya tidak. Maksudah tidak tertuju, tidak tertentu. Ya, artinya yang memanggil itu ya minta siapa saja yang dipanggil. Ya rojulan maksudnya wahai laki-laki siapa saja tolong saya. Ya rojulan tolong saya siapa saja. Nah, itu artinya ghairu maksudah, artinya tidak tertentu, boleh siapa saja yang dipanggil. Nah, kalau tidak tertentu maka akhirannya pakai tanwin fathah. Fathatain. Ya rojulan tidak tertentu. Tapi ini jarang. Nah, yang terakhir adalah kalau munadanya berupa mudhof ilaih. Berupa mudhof ilaih. Ya Rasulallahi. Nah, kalau munadanya berupa mudhof ilaih maka harus dibaca nasab. Ya, yang dibaca nasab mudhofnya saja. Sedangkan mudhof ilaih selalu dibaca jar kasroh.
Ya Rasulullah, ya Habiballah. Nah, ya Rasulullah, salamun alaik. Nah, jadi kalau ada orang bacanya ya Rasulullah, berarti dia nggak tahu nahwu. Yang benar ya Rasulullah, ya Habiballah. Gitu. Nah ini adalah munada, ya munada tentang munada. Jadi munada adalah isim yang jatuh setelah huruf nida. Cara bacanya tergantung jenisnya. Kalau mufrad ma'rifat maka pakai dhammah tanpa tanwin, atau mufrad nakirah maksudah pakai dhammah tanpa tanwin. Nah, kalau mufrad nakirah ghairu maksudah pakai tanwin fathah, fathatain. Kalau mudhaf ilaih maka pakai fathah. Ya Rasulullah. Baik, selanjutnya adalah mustasna. Apa itu mustasna? Mustasna itu isim yang jatuh setelah huruf istisna. Mustasna secara bahasa adalah yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Adapun secara istilah adalah isim yang jatuh setelah huruf istisna. Huruf istisna itu banyak. Ya, di antaranya adalah illa. Illa artinya kecuali. Atau ghaira. Ghaira juga kecuali. Tapi ini hukumnya khusus untuk illa. Illa kecuali. Nah, setelah illa maka dinamakan mustasna. Nah, mustasna ada beberapa macam, ya. Yang pertama adalah ada beberapa jenis. Jenis pertama adalah tam mujab. Mustasna tam mujab. Tam artinya sempurna, mujab artinya positif. Artinya apa? Positif. Artinya kalimat tersebut tidak mengandung kata tidak atau belum. Ini namanya mujab. Contoh, Ja'a al-qawmu illa Zaidan. Ja'a al-qawmu illa Zaidan. Nah, telah datang kaum datang kecuali Zaid. Nah, kalimat ini sudah tam, sudah sempurna karena sudah disebutkan mustasna minhu. Mustasna minhu ini al-qaum, dan sudah disebutkan mustasnanya yaitu Zaidan. Ya. Kalau Zaidan ini mustasna yang dikecualikan. Kalau al-qaumu ini mustasna minhu, ya, yang tidak dikecualikan. Telah datang kaum, orang-orang datang, illa Zaidan, kecuali Zaid. Nah, ini jenis mustasnanya adalah tam karena ada mustasna dan ada mustasna minhu. Ada kaum dan ada Zaidan. Nah, dan mujab tidak terdapat kata yang berarti tidak. Ya, berarti negatif, tidak atau belum atau jangan. Maka hukum mustasnanya harus nasab atau fathah. Zaidan. Ja'al qawmu illa Zaidan. Nah, ini jenis mustasna yang pertama. Mustasna yang kedua yaitu tam manfi. Jika kalimatnya tam sempurna, sudah ada mustasna dan mustasna minhu, tapi manfi mengandung kata tidak. Contoh, maja'a al-qawmu illa Zaidan atau Zaidun. Nah, kalau seperti ini berarti kita lihat maja'a, berarti ada berarti manfi ini. Ja'a datang, al-qawmu kaum. Nah, ini mustasna minhunya. Ya, yang tidak dikecualikan. Illa ini istisna, huruf istisna. Zaidan atau Zaidun, ini mustasna. Berarti kalimatnya tam. Tam tapi manfi, negatif. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, maka mustasnanya, Zaidnya ini,
boleh dibaca salah satu dari dua. Boleh dibaca Zaidan, boleh Zaidun. Boleh Zaidan, boleh Zaidun. Ya, ada dua pilihan. Zaidan betul, Zaidun juga betul. Contohnya lagi lafal syahadat. La ilaha illallahu. Nah, illallahu. Itu. Akhirannya dibaca hu. Illallahu. Karena kalimatnya itu manfi. Kalimatnya manfi. Itu. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah istisna yang bentuknya nakis. Nakis artinya kurang. Kebalikannya tam. Tam sempurna. Kalau nakis kurang. Karena kalimatnya tidak terdapat mustasna minhu. Maja'a. Maja'a. Tidak datang. Mustasnanya enggak ada. Illa Zaidun. Kecuali Zaid. Nah, dalam kondisi seperti ini, adanya cuma ini huruf istisna dan mustasna. Maka mustasna kedudukannya sesuai dengan kondisinya, kondisi kalimat tersebut kedudukannya sebagai apa. Berhubung di sini ada ja'a, ja'a ini kan fi'il. Nah, ja'a ini butuh fa'il. Ya. Tidaklah datang illa Zaidun, kecuali Zaid. Jadi Zaid ini sebagai fa'il dari ja'a. Nah, kalau yang namanya fa'il atau subjek, maka hukumnya rofa, dhammah. Makanya Zaidun. Ya. Tidak ada yang datang kecuali Zaid. Begitupun contoh yang nomor 4. Ini juga sama. Kalimat istisna nakis juga. Ma darabtu illa Zaidan. Tidaklah aku memukul kecuali Zaidan. Perhatikan di sini. Ma darabtu. Saya tidak memukul. Illa Zaidan. Kecuali Zaid. Nah, di sini tidak ada mustasna minhu. Kalau ada mustasna minhu contohnya. Ma darabtu al-qawma illa Zaidun atau Zaidan. Di sini tidak ada mustasna minhu yang yang tidak dikecualikan. Nah, adanya mustasna dan huruf istisna, illa dan Zaidan. Maka dalam kondisi ini, perhatikan Zaidan ini sebenarnya sebagai objek dari dorobtu. Aku memukul. Ini kan berarti kan butuh objek. Saya tidaklah memukul kecuali Zaidan. Nah, Zaidan ini sebagai maf'ul bihi atau objek dari dorobtu. Gitu. Oke, nah itulah tentang mustasna ya. Jadi mustasna adalah isim yang jatuh setelah huruf istisna seperti illa. Hukumnya macam-macam, terkadang fathah, nasab, terkadang dhammah atau rofa. Gitu. Baik, itu materi kita hari ini. Agar kita makin paham, kita praktek ya. Ada pertanyaan sebelum praktek? Silakan. Ada ya. Baik. Insyaallah sering praktek, insyaallah sering makin tajam insyaallah. Terakhir kita sampai hadis yang keberapa, Bapak Ibu? Sadis. As-sadis. As-sadis. Yang terakhir sadis, as-sadis. Ya, berarti sekarang yang oh ini belum ya. Ala wa inna likulli malikin hima, ya. Ini betul, Pak, Bu? Ini belum, betul, Pak? Ya betul, Pak Ustaz, belum. Baik, saya bacakan dulu ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ala wa inna li kulli malikin hima.
wa ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu. Ala wahiya al qalbu. Rawahu al Bukhari wa Muslimun. Ala ingatlah, wa inna dan sungguh, likulli malikin bagi setiap raja, himan adalah ladang rumput atau padang rumput. Setiap raja memiliki padang rumput. Ala ingatlah, wa inna dan sesungguhnya, himallahi ladangnya Allah, maharimuhu adalah keharaman-keharamannya, atau hal-hal yang haram darinya. Nah, jadi pada hadis yang sebelumnya kan disebutkan janganlah menggembala kambing di dekat ladang orang, nanti kambing kita akan makan dari rumput dia. Nah, jadi Allah itu punya ladang rumput, yaitu apa? Hal-hal yang haram. Jangan mendekati hal-hal yang haram. Nah, kalau kita mendekati hal-hal yang haram, nanti kita akan terjerumus pada hal-hal haram tersebut. Ya. Ala ingatlah, wa inna dan sungguh, fil jasadi di dalam tubuh, di dalam jasad, mudghatan adalah segumpal daging. Idza saluhat apabila baik, apa yang baik? Mudghah, yaitu mudghah. Ya, pakai ta'nis berarti fa'ilnya adalah mudghah. Saluha maka baik. Apa yang baik? Al jasadu, jasad. Al jasadu, jasad atau tubuh. Kulluhu semuanya. Kulluhu semuanya. Wa idza dan apabila fasadat rusak. Apa yang rusak? Mudghah. Fasada maka rusak. Al jasadu, apa yang rusak? Al jasadu, jasad. Kulluhu semuanya. Ya, jadi ada di dalam tubuh itu segumpal daging yang jika daging itu baik, maka seluruh tubuh yang lain juga baik. Jika buruk atau jika rusak, maka tubuh yang lain juga rusak. Ala ingatlah, wahia adapun mudghah, al-qalbu adalah hati. Al-qalbu adalah hati. Jadi hati ini adalah sebagai pusat. Ya. Kalau hati baik atau hati sehat, maka tubuh yang lain juga sehat. Artinya jika hatinya baik, maka anggota tubuh yang lain akan berbuat perbuatan yang baik. Jika hatinya rusak, ya berpenyakit, maka anggota tubuh yang lain pun bermaksiat atau berbuat dosa. Rawa meriwayatkan kepada al-hadis al-Bukhari. Siapa al-Bukhari? Yaitu Imam al-Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau baca. Ya, Anda coba Ustaz. Ya, Pak Mahdi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna kulluhu. Likulli. Ala wa inna likulli maliku. Malikin. Malikin hima. Ala wa inna himallahu muharramahu. Paham. Maharimuhu. Ala inna himallahu maharimahu. Wa inna himallahi
wa inna himallahi maharimahu. Rimuhu. Maharimuhu. Ala wa inna fil jasadat. Fil jasadi. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat Idza saluhat. Salluhal jasada kullu. Jangan ditasdid. Saluhat. Saluhat kullu. Saluhal jasadu kullu. Saluhal jasadu kullu. Wa ija fasadat jasada kullu. Fasadal jasada kullu. Jasadu. Fasada jasadu kullu. Ala wahia qalbu. Al-qalbu. Ala wahia al-qalbu. Rawahul Bukhariyun wa Muslim. Wa muslimun. Wa muslimun. Ala rawahul Bukhariyun wa Muslimun. Iya, bagus. Artinya ala apabila ya. Ala Ingatlah sesungguhnya setiap raja memiliki padang rumput ya. Ala wa inna himalullahu maharimahu. Himallahi maharimahu. Dan ingatlah maharimuhu. Dan ingatlah padang rumput Allah. Sesungguhnya padang rumput Allah haram. Setiap yang haram ya, maharimah. Ya, keharamannya. Keharamannya. Ala dan ingatlah wa inna setiap di jasad dan sungguh ya. Inna. Dan sungguh di setiap jasad mudghah, ada segumpal darah. Ija ketika sholahat bagus, maka jasadnya bagus semuanya. Dan ketika buruk, maka buruk jasadnya semuanya. Ingatlah, dan ia adalah qalbu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, bagus. Coba kita bahas ala isim fi'il huruf. Ala ingatlah. Ala huruf apa ya? itu? Huruf Ustaz. Huruf syarat. Ala itu huruf teguran atau huruf peringatan. Ala tidak ada pengaruhnya terhadap setelahnya. Wa isim fi'il huruf. Huruf atof. Inna isim fi'il huruf. Huruf apa? Huruf nasab ya. Huruf nasab. Wa inna dan sungguh. Li huruf jar. Kulli isim ya. Isim ya. Setelah huruf jar pasti isim. Kulli. Kenapa tidak likulin? Karena setelah huruf ya. Setelah huruf jar. Karena mudhof. Kulli malikin. Setiap raja. Ya, malikin sebagai apa? Mudhof ilaih. Ya.
kullu itu seringnya dimudhofkan. Kullu itu seringnya dimudhofkan. Hampir 90% selalu dimudhofkan. Kullu nasi, kullu tulabi selalu dimudhofkan ke setelahnya. Kullu ummatin. Kullu ummatin. Nah, dali tadi ya Pak Ustaz. Hah? Karena ada huruf li tadi jadi likuli. Karena ada li, maka dibaca li. Betul, Pak. Bagus. Jadi jar majrur ya Pak. Betul. Majrur. Majrur. Maka ini tidak tanwin karena sebagai mudhof. Li kulli malikin, bagi setiap raja himan. Himan artinya apa? Dan rumput. Ada rumput. Nah, hima atau hima. Ini isim maksur. Selalu dibaca seperti itu, hima. Sama seperti kata apa? Musa, selalu dibaca Musa. Musa tidak Musa, Musu enggak, Musa terus. Pak, enggak dipanjangkan begitu ya. Ya, Ima. bacanya panjang. Cuma 2 harokat ini. Karena ada ini huruf apa? Ada ya ini. Iya. Dan sungguh setiap raja itu punya ladang rumput. Ala, Ingatlah. Ini huruf tambi. Huruf tambi untuk agar kita itu memperhatikan. Wa inna Huruf atau inna huruf nasab. inna hima Isim. himallahi Allah. Ini mudhaf ilaih. Bagus, mudhaf ilaih, bagus. Jadi hima mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Ladang rumputnya Allah, maharimu. Mahar. Sebagai obatnya. Ini sebagai Jadi khobarnya ini ya. Apa namanya? Kabar. Sebagai khobarnya inna. Inna ini kan butuh khobar ya. Sesungguhnya ladang rumputnya Allah. Ya, isimnya inna adalah hima. Isimnya inna adalah hima. Dan sesungguhnya padang rumputnya Allah adalah, ini berarti khobarnya, maharimu. Maharim ini jama dari mahram. Mahram artinya hal yang haram. Maharim. Maharimu hu ini apa sebagai apa? Domir. Sebagai mudhaf ilaih. Terus ala huruf Tambi. Ingatlah. Wa huruf lagi Huruf atau huruf inna huruf lagi inna fil fi huruf huruf Jar. al jasadi. isim Majrur. Nah, kalau setelah huruf jar maka dibaca Majrur. kasrah Kasrah. mudghat tantintun mudghatan. Ini mudghatan karena apa? Ini kan ada inna. Harusnya kan setelah inna itu isim inna. Tapi setelahnya bukan isim kan? Berarti fil jasadi ini khobarnya inna. Khobarnya inna tapi didahulukan. Ya. Didahulukan. Jadi kalau ada inna setelahnya jar majrur berarti itu khobarnya. Itu khobarnya. Nah, berarti isimnya diakhirkan. Isimnya ini mudghatan. Nah, isimnya inna itu kan nasab. Jadi asalnya itu wa inna mudghatan fil jasadi. Asalnya wa inna mudghatan fil jasadi. Dan sungguh ada satu gumpal daging di dalam jasad. Ya, di dalam jasad. Dalam jasad gitu Ustaz. Jadi ya. oh. Ya.
Ini Pak Idza, Ustadz, memang itu Ustadz, tata bahasanya. Kok didulukan fil Iya. jasad. Harusnya kan mudhoghatan itu. iya, memang bahasa Arab itu model kalimatnya banyak. Nah, ini modelnya begini. Dan sungguh di dalam tubuh ada jasad. Ada jasad. Ada segumpal Dalam daging. jasad ada segumpal daging. Mudhoghatan. Idza. Ketika. Ketika. Ya, Nah, syarat ya. ketika. Soluhat isim fil huruf Soluhat. Fi'il. Baik, fi'il. fi'il ya. Ya, Fi'il. ini ciri-ciri fi'il Karena ada ta itu kan. ini namanya tak taknis. Kalau ada Tak kalau tanis. kiranya tak sukun ini berarti ini fi'il. Ciri-ciri fi'il diantaranya diakhiri tak. Kita sukun. Ya, artinya Taknis. Dia. dia perempuan. Soluhat dia Solaha. baik. Nah, berarti perempuan. Dianya ini kembali kemana? Coba cari ke belakang yang mu'annas. Lughot. Mudhoghatan. Mudhoghatan. Mudghah ini yang Mudghah. mu'annas karena Mudhoghatan. akhirnya tak marbuto. Karena Ya. akhirnya tak marbuto. Mudghah. Mudhoghatan. Mudhoghatan itu segumpal darah apa daging sih Pak Ustadz? Daging. Kalau darah alaqah. Oh, iya. Alaqah. Jadi awalnya darah kemudian menjadi daging. Daging. Mudhoghatan. Jika baik, segumpal daging itu baik. Kalau ada jika maka pasti ada maka. Kalau ada jika pasti ada maka. Soluha al jasadu. Nah, ini makanya. Maka baik. Nah, maka baik tandanya biasanya jim. Maka baik. Yang baik itu apa? Jasad. Al jasad. Jasad. Berarti al jasad itu sebagai apa? Toma. Sebagai apa? Marfu. Sebagai kobar. Kobar. Ini fi'il. Soluha fi'il. Sebagai Sebagai fa'il. Fa'il. ya, soalnya kalau ada fi'il pasti butuh fa'il. Kalau ada mubtada butuh khobar. Ya. Oh, iya, iya. Maka baiklah jasad kulluhu Semuanya. semuanya. Ini taukid. Taukid. Kullu itu taukid. Kalau taukid mengikuti muakatnya. Muakatnya ini al jasadu. Karena al jasadu doma atau rofa, maka ini juga doma. Kulluhu. Iya, sama-sama kullu. Tidak boleh kula atau kuli karena ikut sebelum. Toma jasadu. Wa idza tadi sudah fasadat. Rusak. Isim fil huruf Rusak berarti fi'il. Fi'il madi. Fi'il karena ada ta. ya, Data. data bagus. Tak di sini berarti pelakunya, subjeknya dia perempuan. Kembali ke mana? Mudhoghatan. Ini sama. Mudhoghatan. Nah, dan jika segumpal daging rusak, fasada al jasadu. Fasada Al jasadu maka jasad. Fasada al-jasad berarti Fi'il. Fi'il ya. Ini fa'ilnya. Jadi maka rusak. Ini jawabnya. Ini syarat. Ini namanya jumlah syartiyah. Kalimat syarat. Ini kalimat jawab. Ya. Ini saya belum sampaikan tentang kalimat syarat dan kalimat jawab ya. Insya Allah nanti. Ada kalimat syarat. Kalimat syarat itu kalimat pengandaian. Jika ini terjadi, maka terjadi itu. Gitu. Nah, itu namanya kalimat syarat dan kalimat jawab. Nah, di sini kalimat syaratnya idza fasadat. Nah, ini kalimat syarat. Kalau ada kalimat syarat pasti ada kalimat jawab. Jawabnya mana? Fasada. Jasad kullu. Nah, fasada isim fi'il huruf. Fi'il. Fi'il apa? Madi. Madi. Ya, fasada ya. Butuh fa'il. Mana fa'ilnya?
Al-jasadi. Al-jasad. Jadidu. Jasad. Al-jasadu. Jasadu. Jasad. Karena Jasada. Jasad. Karena Rofa. fa'il. Rafa karena fa. Jasadu. Fa'il. Oh, ya. Jasad. Kul lalilu. Kul lalilu nih. Kira Kullu. Kulluhu. Kulu. Kenapa? Kullu. Kulu. Kita mengikuti al-jasadu. Nah, karena Ya, kulu. mengikuti al-jasadu. Kita mengikuti itu. Ala Allah. Huruf Ingatlah. Huruf ya Huruf Ustaz. tanbih. wa Huruf Huruf. atau Atau. dia ya, Ya. domir. Domir. sebagai apa? Domir. Dia itu Oh, sebagai iya sebagai domir ini Ustaz. Mubtada. 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 Iya. Kenapa mubtada? karena Menerangkan Mubtada. karena di awal di awal menerangkan Di awal kalimat. Di Oh. awal kalimat lagi. kolbu, menerangkan kolbu. Jimat. Ini adapun. Karena tadi ada adapun ya. Adapun. Nah, adapun dia Ya. mudghah, hiyanya Ya. kembali kemana? go Mudghatan. Mudghatan. Daging. Al-qalbu sebagai apa? Kolbu Ustaz. Kalbu ya. Oh iya. Khobar, sebagai khobar. Khobar, bagus. Karena menerangkan Menerangkan dan dia. Mubtada. menerangkan mubtada hiya. Dia adalah hati. Kalau khobar hukumnya rofa Rofa. Rofa. atau Doma. Doma. qalbu. Dia adalah qalbu, hati. Rawa yang tadi fi'il madhi. Bagus. Rawa. Rawa yarwi. Hu Domir. Domir. domir sebagai apa? mau lebih Nafulbi. Maf'ul bihi. Bagus. Kita ingat lagi domir domir objek ya. Domir objek itu apa saja? Ada hu, hum, ka, kum, ni, na. Dorobahu, dorobahum, dorobaka, Robani. dorobani, Seromana ya. dorobana. Itu domir objek atau maf'ul bi. Kalau domir subjek itu ada doroba, dorobu, dorobta, dorobtum, dorobtu, dorob. Nah, Itu domir subjek. Nah, jadi di sini tidak boleh diartikan dia meriwayatkan, tapi apa? Meriwayatkan dia. Dianya kembali kemana? Diriwayatkan. Ke hadis. Ke hadis. Meriwayatkan hadis. Siapa yang meriwayatkan? Al-Bukhari. Al-Bukhari. Al-Bukhari sebagai apa? Apa subjek itu ya Ustaz? Sebagai fa'il. Fa'il. Fa'il ya, fa'il subjek. Subjek. Ya. Subjek Al-Bukhari. hukumnya Rofa. rofa. Rumah. Doma, iya. Bapak. Wa musli Al-Bukhari. min apa mun? Muslimun. Mun. Mun. Karena Muslimun. Muslimun. huruf Karena ngikutin wow. nah, karena mengikuti sebelumnya ada ini kan huruf atof. Karena ngikut sebelum. Huruf atof mengikuti maktuf alaih al-Bukhariyu. Sama-sama dibaca Doma. Bapak. terus. Lupa. Oke. Ada pertanyaan? Itu kalau sesudah ida itu mesti ada fa ya Ustaz ya. Iya, kalau idza itu seringnya ada fa setelahnya. Karena idza itu kan syarat. Kalau syarat itu pasti butuh jawab. Jawab itu maka. Maka itu kan fa. Gitu. Fasada itu fa-nya itu bukan maka ya Ustaz. Fa itu Nah, satu kata. kalau fa-nya ini bukan fa maka, Maka ya. ya. Tapi jadi satu kata nama Iya. fasada tuh. Itu 3 huruf kan satu kata. Ya. Oh iya. Rawa tadi artinya apa Pak Ustaz? Meriwayatkan. Rawa yarwi. Riwayatan. Riwayat bahasa Indonesia ya. Riwayat. Jadi bahasa Indonesia. Rawa yarwi riwayatan. Masdarnya riwayatan. Kalau isim fa'ilnya rawi. Rawi yang meriwayatkan.
yang meriwayatkan. Oh ya, makasih Pak. Saya tanya Ustaz, kalau idza artinya ketika itu enggak mesti ada fa ya? Enggak ada. Kalau id ya. Iya. Kalau id enggak. Ya, Oh, yang enggak. sering Oh, ada iya. fa Terima itu kasih, Ustaz. kalau idza. Idza. Oh iya. Jika ya, menjadi jika gitu. Jika, iya, atau apabila. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, ayat hadis ke-7. Al-hadisu as-sabi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-sabi'u. An Abi Ruqayyata. Abi Ruqayyata. Tamimin ibni Ausin ibni Ausin ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu ad-dinu an-nasihatu qulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslimun. Al-hadisus sabi'u, hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyata, dari Abu Ruqayyah. Ini isim ghairu munsharif, Ruqayyah. Tamimin, yaitu Tamim, badalnya. Tamimin ibni Ausin, yaitu anaknya Bapak Aus. Aus, nama bapaknya Aus. Ad-Dari, yang bernisbat Ad-Dari. Nisbatnya ke dari. Kalau kita orang Indonesia, Al-Indonesi, ya, yang bernisbat ke Indonesia. Ya, dinisbatkan kepada negara Indonesia. Ini Ad-Dari, entah mungkin dari daerah Dar. Radhiya, meridhoi, siapa Allahu Allah Ta'ala maha luhur, anhu, kepada dia, kepada Tamim Ad-Dari. Anna, sesungguhnya, an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, dia. Qala, berkata, siapa? Dia, Nabi. Adinu, adapun agama, an-nasihatu, adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Nasihat. Agama adalah nasihat. Kulna, kami berkata, sahabat berkata, liman, untuk siapa, bagi siapa? Qala, berkata Nabi, lillahi, untuk Allah, bagi Allah, wali rasuli, wali kitabihi, dan bagi kitab Allah, wali rasulihi, dan bagi Rasul Allah, wali a'immatil muslimin, dan bagi para pemimpin umat muslim, orang-orang muslim. A'immah, jama dari imam. Jama imam. Wa ammatihim, dan seluruhnya muslimin. Seluruhnya muslimin. Rawa, meriwayatkan hu, kepada hadis, siapa? Muslimun, imam muslim. Oke, silakan Pak Sugeng. Ayo Pak. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-saba. As-sabi'u. Asabi'u. Kalau tingkatan pakai pola fa'ilun. Ya, angka yang tingkatan.
As-sani, As-sabi. as-salis, ar-rabi, al-khamis, as-sadis. Ya, terus Pak? An Abi Rokayat Ruqayyah. Rokoyah Ruqayyata. Rokoyata Tamim Rokok ya Tamim ibni Tamim ibnu Ausi Yang lain diam dulu. Ausin Adariyah Ada radhiyallahu Adari radhiyallahu ta'ala anhu an nabiyyi Anan. sallallahu alaihi wasallam. Anna. Oh, Annan. Huruf nasab. Anan. Oh, Annan nabiyya. Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala adini Adinu. adinu an-nasihatu qala kulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali Aim. Aimmatil. wali aimatin Til. al muslimin. Apa Pak Ustaz? Wali aimmatil. Oh, wali aimatil muslimin Nah. wa ya Pak Ustaz ya. Ya, betul. Wa amin Wa amah. tahim Wa amatihim. wa amatihim rawahu muslimun. Bagus. Artinya Artinya al-hadisu asab. Aduh lupa lagi. Asba'at. fa'ilun. Wala fa'ilun. Fa'ilun. Sab'atun. Sabi'u. Sabi'u. Al-hadisu asabi'u. Hadis yang ketujuh. An abiro Ruqayyah. Rokoyah Ruqayyata. bahwa Rokayata bahwa Abu Rokayah Dari Abu Tamimin. Ruqayyah. Dari Abu Rokayah Tamimin itu apa Pak Ustaz? Nama orang. Nama periwara. Nama orang. Tamim. Dari Abu Rokayah Tamimin anak Ibnu Ausin dari Aus. Anaknya Aus. Tamim itu anaknya Aus. Tamim anaknya Aus. Adari dari dinisbatkan ke Adari ya Pak ya. Radhiyallahu merahmati Allah, meridhoi Allah Ta'ala Anhu.
anhu. Ta'ala anhu itu artinya apa, Pak? Kepada Tamim bin Aus. Anhu kepadanya ya, kepada Amin Mm-mm. Aus. An Nabi bahwa Anan Nabiya anan Nabiya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala berkata adinu adapun agama an-nasihatu adalah nasihat. Kulna kami berkata liman bagi siapa? Qala lillahi Rasul berkata bagi Allah wali kitabihi dan bagi kitab Allah wali rasulihi dan bagi Rasul Allah wali a'immatil muslimina dan bagi pemimpin muslim pemimpin muslim wa matihim dan umatnya ya, seluruh mereka. Dan seluruh mereka, bukan dari umat ya Pak ya. Kan. Amatihim maksudnya orang umumnya, awam, orang bukan pemimpin, rakyatnya. Amatihim dan rakyatnya. Ya. Rawahu meriwayatkan hadis muslimun. Nah, siapa muslim. Iya. Bagus. Bagus Pak. Oke, kita bahas an Abi Ruqayyata. An ini huruf jar ya, huruf jar. Artinya dari. Abi Ruqayyata. Abi Ruqayyah ini susunan idhofah. Ya, susunan idhofah. Nah, Abi mudhaf, Ruqayyata mudhaf ilaih. Nah, kebetulan ini Abi ini asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah itu kan Abu, Aba, Abi. Ya, bisa 3 bentuk, Abu, Aba, Abi, alif, iya. Nah, ini pakai ya. Kenapa pakai ya? Karena ada an. Ya, ada huruf jar. Ruqayyata sebagai apa? Mudhaf ilaih. Hukumnya apa? Jar ya. Kenapa pakai fathah? Ruqayyata. Nama Karena isim ghairu munsharif. Kalau nama akhirannya tak marbutah itu kebanyakan isim ghairu munsharif. Kalau ada nama isim akhirannya tak marbutah itu kebanyakan isim ghairu munsharif. Abi Ruqayyah ini kunyahnya. Nama aslinya siapa? Namanya Tamim. Bacanya Tamimun, Tamiman atau Tamimin? Tamimin. Kenapa? Karena jadi Karena jadi apa?
Badal, Fi'il. Badal. badal untuk Abi Ruqayyah. Abi tadi kan dibaca jar, maka ini tamimin juga dibaca jar. Ya. Ibni Ausin. Ini juga susunan idhofah. Ibni Ausin. Susunan idhofah. Mudhaf Ibni ilaih. mudhaf, Ausin mudhaf ilaih. Mudah ilaih. Ibni ini kenapa dibaca kasroh? Karena dia badal juga, badal dari tamim. Ya, jadi tamim adalah anak putranya Anak Aus. anak putranya Aus. Jadi badal juga nih. Ad-dari. Adari sama badal juga. Nah, ini naat. Oh, naat. Naat ya. Anak dari. Biasanya kalau nisbat itu ada ya seperti ini naat. Kalau ada nisbat. Kalau orang Jawa, Jawi. Jawa dari Jawi. Jawi. Sunda, Sundawi. Betawi, Batawi. Tawi. Indonesia, Indonesi. Indonesia. Riau, Riawi. Riawi Ustaz. Ya. Ada ya. Padang Ustaz. Padang Ustaz. Padangi. Padangi. Nah, ini akhirnya kasro karena dia menerangkan yang jar juga. Ibni. Ya, Ibni. sebelumnya kasro maka ini juga kasro. Ad-dari. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini sudah dibahas radhiyallahu ta'ala. Anna isim fi'il huruf. Isim. Huruf. Nasab. Setelahnya maka harus dibaca Nabi. Nabi. Nabiyah. Nabiya. Nabiya. Iya. Nabi. Anan Nabiya. Nabiyah. Kan ada anna. Sebelumnya ada anna. Anna. Kalau anna setelahnya dibaca nasab, dibaca fathah. Fathah Anan nasab. Nabiya. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Berkata. Siapa yang berkata? Nabi. Nabi, ya, berarti fa'ilnya Nabi. Ad-dinu sebagai apa? Ad-din. Dinun nasiha. Mubtada. Mubtada, ya bagus. Mubtada di awal kalimat. Ya, kan ini awal kalimat ini. Isim di awal. Agama adalah nasihat. Ya, berarti ad-dinu sebagai Mubtada. Kalau mubtada hukumnya Rafa. Agama adalah an-nasihatu. Sebagai apa? An-nasihat. Khobar. Khobar. Kenapa khobar? Menerangkan adinu. Ya, karena menerangkan mubtada. Ad-dinu. Kenapa ad-dinu? Ya, kenapa ad-dinu? Sedang mau dijelaskan. Agama adalah nasihat. Ini kalau khobar biasanya adalah. Ad-dinu adapun agama, an-nasihatu adalah nasihatu. An-nasihatu. Kalau khobar hukumnya apa? Rofa atau doma. Qulna isim fi'il huruf. Fi'il. Nah, domir. Qul katakan. Berkata. Karena apa? Kami berkata. Karena artinya. Artinya kalau fi'il butuh apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Nah. Ya. Liman isim fi'il huruf. Liman. Bagi siapa? Ada berapa kata? Dua Ya Ustaz ya. Apa dan apa? Li dan man. Ini termasuk huruf jar. Man isim fi'il huruf. Isim. Huruf tidak Ustaz. Ham ya. Istiham. Ya.
Pertanyaan. Boleh. Kata tanya. Tanya. Kata tanya ya. Untuk siapa? Iya. Kenapa nggak dibaca limin? Nggak boleh Ustaz. Siapa? Karena siapa? Nggak boleh. Harus Mabni, Mabniun. Mabni. Ini limin. Limin artinya apa min? Min bagi. Dari. ya min Kalau dari li, ya. Li bagi. Aman siapa? Dibagi. coba li bagi. diartikan. Kalau limin artinya apa? Limin dari. Dari. Bagi dari. Bagi dari. Iya, bagi dari. Untuk dari. Kalau Aneh. jadi untuk menentukan baca man atau min, lihat konteksnya, artinya. Oh, iya. Kalau dibaca limin artinya nggak nyambung. Nggak nyambung ya benar Ustaz. Terus ada Masa li tanda dari ya? ada tanda tanya, Tanya. berarti itu kata tanya. Man tadi huruf atau isim ya Pak Ustaz? Isim, masuknya isim. Oh isim man ya. Siapa? Bagi siapa? Bagi siapa? Kola, Fi'il. fi'il, fa'ilnya mana? Allah. 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 Iya ya. Lillahi, berapa kata? 2. 3. Tiga. Dua. Li Tiga. huruf la. Lila bagi hi dia. Iya. Hi dia. Domir. Dua. Wa Allah. Ini para ulama Bagi Allah. berselisih pendapat nih. Apalagi nih pelajar-pelajar. Tolip. Ada 2. Allah bagi Allah. Li bagi Allah. Bagi Allah. Itu hi bukan domir. Itu Iya. Oh, di 2 Allah Ustaz. nama Allah. 2. Lillah. Bagi Lillah. Allah. Bagi Allah. Ketika ditambah li, alifnya malah hilang karena masuk ke lam. Lillah. Oh, ya, harusnya kan Allah gitu ya, saya li-nya. Ya. Wali kita bihi, berapa kata? Wah, Dua, tiga, satu, empat. kita bihi 4. 4 saja. Dan li bagi kita iya. Domir. Ya. Buka, coba Bu Jusmaiti. Boleh nggak saya baca wali kita buhu? Wali kita buhu. Dan boleh. Boleh. Ya. Kenapa boleh? Kan oh ya, wali kita buhu. Bingung Ustaz. Lihi, kenali. Pak Nasruddin, boleh nggak saya baca wali kita buhu? Tidak boleh karena ada tak jadi apa? Mutsana jadi ya. Apa? Perempuan. Hi jadinya. Wali kita buhu. Sebelum-sebelumnya kan ada Huruf wow. Pak Mahdi, boleh nggak saya baca wali kita buhu? Kita bukan karena sebelumnya ada huruf atap tuh Ustaz. Wali kita bihi. Belum. Belum juga ya. Bu Yusro, boleh nggak saya baca wali kita buhu? Nggak boleh Ustaz, karena kan li dengan ada huruf li itu huruf jar ya Ustaz ya. Iya, Li kita betul. bihi, ada huruf li kan? Bagus, karena ada li. Dia. Kalau li itu kan setelahnya Ya, bagi. dibaca Kasro. Oh iya. akhirannya itu kitabi. Bihi. Nah, jadi kitab itu satu kata, Mm-mm. bisa dibaca kitabu, bisa kitaba, bisa kitabi. Nah, tapi berhubung ada li, maka harus Ada li. dibaca apa? Iya, Kitabi. iya, iya. Kitabi. Iya, iya, iya. Wali kitabi. Kita bihi. ini bisa karena maktuf enggak tuh Pak? Bukan karena Kalau waktu, maktub karena berarti ada li. wujud. Ada li. Karena ada huruf jar. Jadi huruf jar itu lebih kuat daripada maktuf. Maktub. Huruf jar lebih kuat daripada maktuf. Berarti lebih berpengaruh ya Ustadz untuk harokatnya gitu Iya, ya. karena lebih dekat kan. Lebih nampak. Kalau maktuf kan harus ke belakang dulu. Atau ini sebagai maktuf ilaih pertama untuk wa sebelumnya setelahnya wa Ini rasulihi. apa huruf jar itu lebih kuat, Pak. Oh.
huruf jar itu lebih kuat. Nah, Jadi dia itu dibaca jarnya karena ada huruf jar itu Huruf li dibanding itu ya, karena Ustaz. maktuf. Berarti udah kaidah ya Ustaz ya di Mm. bahasa Arabnya. Wali rosi rosu lu. Li. Panas Li. betul nggak? Nggak Li bisa juga lagi sama. karena wali Sama Lihi li. sama. Kenapa? wali Li rasulihi. rasulihi. Lihi. Panas Rudin. Kalau ini karena maktuf. Karena warosuli. Ada berapa kata? Wali rasul itu berapa kata? 1, 2, Wa rosuli 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ya, ada 4 ya. Pertama, Wa, kedua, li, li, rasul, Rasul. sama rasuli. domir, hi. Hi. Boleh nggak dibaca wali rasuluhu? Tidak boleh. Tidak boleh karena seperti tadi ada li itu. Ah, bagus. Karena ada Li. li. Coba Pak Saiful. Pak Saiful ada nggak? Allah hadir Ustaz. Nyimak nggak Pak? Ya, Nyimak. oke. Nyimak nggak? Dengar, nyimak Oh, Ustaz. dengar ya. Wali a'immatu. Boleh nggak? Tidak bisa Ustaz. Karena Sama statusnya karena li tadi adalah jar, majrur. bagus. Boleh nggak dibaca? Jadi bacanya gimana? Wali a'immatil muslimina. Kalau saya baca wali a'immatin boleh nggak? Tidak bisa karena Salah kalau itu. dia adalah jar mudhof. Mantap, bagus. Karena mudhof. Kemudian setelahnya al-muslimin sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Iya. Muslimini atau muslimina? Muslimina. Kenapa? Muslimina. Tadi satu adalah mudhof ilaih. Terus? Kemudian ya hukumnya kalau ya memang ya itu harus muslimina, tidak bisa muslimuna. Jama mudzakkar salim. Karena jama mudzakkar salim. Ya, mudzakkar salim itu udah paten selalu dibaca na akhirnya. Kalau jama mudzakkar salim selalu dibaca na akhirnya. Bagus. Coba. Nah, temanku lagi. Yang belum. Fajri. Fajri ada? Ada. Wa'ama dibaca apa? Wa'amatuhum. Amatuhum. Kenapa dibaca matuhum? Amatihim. Yang lain diam dulu. Kenapa? Wa'ama artinya apa? Wah, Ustaz, wa'ama. Awam, jamaknya awam. Umum. Mereka orang awam. Orang awamnya mereka atau rakyatnya mereka. Amah maksudnya rakyatnya mereka. Rakyatnya para imam-imam tadi. Tu apa ti? Oh, jamak wa'amat. Wa'amat berarti wa'amati. Ti. Kenapa ti? Kalau misalnya jamak, misalnya itu jamak taksir. Ya, jamak taksir. Wa'amat. Kalau disukunkan jadi mat. Wa'amati. Tu atau ti?
tunggu Ustaz. Bingung ini. Wa amat. Wa amati. Wali ummatil muslimina wa amati. Aku tahu. Pak Amri coba. Wa amatihim. Kenapa ti, Pak? Karena dia maktuf ke a'immati. Bagus, mumtaz. Karena maktuf ke a'immati. Ya. Maktuf itu Yang jatuh setelah huruf atof. oh iya, Kan ada wa. Ya. Ada wa ya. Wa-nya ini huruf atof, setelahnya maktuf. bukan ke musliminnya ya Ustaz ya? Bukan ke a'immati. Kalau ke muslimin juga sama, nanti dibaca ti juga. Sama-sama dibaca jar. Sama-sama dibaca jar. Karena muslimin kan jar juga. Ya. Fajri, paham? Belum Ustaz, karena kan Fajri yang taunya karena kan baru belajar bahasa Arab. Yang tahu setelah mubtada langsung khobar. Sedangkan di sini nanti terkadang ada habis mubtada kadang khobarnya nanti jauh jaraknya dari khobarnya gitu kan. Khobarnya jauh dari mubtada gitu. Jadi bingung kenapa nggak langsung gitu dempet dua gitu Ustaz. Oh gitu. Kayak gini Fajri. Saya mau bikin kalimat ya. Saya mau bikin kalimat. Nanti Fajri tentukan subjek, tentukan predikatnya. Bahasa Indonesia ini. Oh iya ya. Nah, Muhammad yang saya kenal dahulu saat masih SD adalah hitam dan kurus. Mana subjeknya, mana predikatnya? Muhammad sebagai subjeknya. Predikatnya mana? Tadi apa? Muhammad yang hitam dulu. Muhammad yang saya kenal dulu ketika masih SD adalah, jangan Muhammad deh. Jangan Muhammad. Apa namanya? Abu Jahal. Abu Jahal yang saya kenal dulu ketika masih SD adalah hitam dan kurus. Subjeknya mana? Predikatnya mana? Subjeknya Abu Jahal, predikatnya yang keterangan yang jahat. Yang jahat. Tambah kurus. Yang hitam dan yang kurus. Berarti kan itu predikatnya di belakang kan? Iya. Kenapa Fajri bisa tahu itu predikatnya? Jadi bahasa Indonesia aja susah, tetap bahasa Arab. Iya. Karena dia itu jawaban dari mubtada. Yang namanya mubtada itu butuh jawaban. Jadi kalau dia berdiri sendiri enggak memberikan berita keterangan. Jadi kalau khobar itu jawaban dari mubtada. Biasanya khobar itu ada istilah adalah, ada kata-kata adalah. Itu dalam bahasa Indonesia biasanya ada embel-embel adalah. Saya adalah siswa. Gitu. Cuma dalam bahasa Arab itu tidak ada kata adalah. Ana tolibun. Itu langsung ana tolibun. Sebetulnya kalau tidak dibaca adalah saya pelajar gitu aja Ustaz ya. Iya, saya pelajar. Harusnya adalah pelajar. Cuma kita harus pinter-pinter menentukan. Oh, ini predikatnya pelajar gitu. Nah, kalau di sini itu wa amatihim nggak ada hubungannya dengan khobar. Ini hubungannya dengan atof. Karena ada wawu. Setelahnya wawu, huruf atof pasti maktuf. Kalau maktuf mengikuti maktuf alaih. Ya, maktuf alaihnya adalah a'immati. Nah, sebelumnya kan jar semua, maka 90% pasti setelahnya itu jar.
Makanya Berarti dibaca pengaruh juga ya Ustaz ya, jar-jar sebelumnya gitu. iya. Warusuli, walarusuli, walaimati, Muslimin. bimina, walamati. Baik. Coba selanjutnya rawa coba Bu Iyar. Ya. Rawa isim fi'il huruf. Fi'il madhi Ustaz. Fi'il madhi. Kalau fi'il butuh apa? Fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya muslim di depan. Depan atau belakang? Di Muslimun atau muslimin atau muslimun Ustaz. Kenapa muslimun tidak muslimin? Ya karena fa'il. Iya. Fa'il hukumnya rofa. Fa'il. Kalau hu sebagai apa? Domir. Hu sebagai apa? Hu? Maf'ul bi. Ya, maf'ul bi. Bukan fa'il. Bukan. Objek. Sebagai objek. Meriwayatkan hadis siapa? Muslimun. Nah, ini namanya kalimat fi'liyah. Kalau kalimat fi'liyah itu subjeknya di belakang. Subjeknya setelah kata kerja. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Saya diulangi yang ini sedikit Ustaz, yang ad-dinun nasihati. Kenapa an-nasihatu bukan nasihati? Anak khobar. Khobar menjelaskan dari mubtada tadi ya? Iya, menjelaskan ad-din. Agama. Saya bilang agama doang, agama. Iya, kenapa dengan agama? Kan timbul pertanyaan. Iya. An-nasihah. Agama adalah sebagai nasihat. Jadi ada kata adalah. Ini dalam bahasa Indonesia, kalau kita terjemahkan ada kata adalahnya, itu biasanya adalah khobar. Dan dia pasti domah ya? Iya, kalau khobar domah rofa. Ya, dia tidak boleh dibaca an-nasihati atau an-nasihata karena tidak ada huruf jar, tidak ada huruf nasab, tidak ada inna, tidak ada fi, tidak ada li. Gitu. Kemungkinannya kan cuma 3. Kalau rofa atau nasab atau jar. Nah, doma, fathah atau kasr. Doma, fathah atau kasro. Tidak ada sukun. Ya, ada alif lam. Kalau sukun untuk kata kerja. Atau huruf. Ada lagi? Yang ini Ustaz, yang kulna ini kan fi'ilnya kul. Nanya pasti fa'il karena Iya, betul. Terus kalau qala ini kan fi'il juga. Iya. Berarti setelah qala nggak ada fa'ilnya. Kalau tidak ada tambahannya berarti fa'ilnya huwa. Kalau tidak ada tambahannya fa'ilnya huwa. Nah, tapi dulu kan dinyatakan gitu ya. Tapi tidak ditulis gitu maksudnya. Tidak ditulis, iya. Jadi fa'ilnya tersembunyi, huwa, dia. Ya, qala dia berkata. Nah, kita harus pintar-pintar mencari dia itu maksudnya siapa. Lihat konteksnya. Oh, dalam konteks kalimat ini dia adalah nabi, seperti itu contohnya. Qala ad-dinu nasiha. Oh, adalah nabi, dia berkata nabi. Tuh. Kan dulu pernah kita hafalkan doroba, dia memukul, dorobu, mereka memukul. Nah, doroba itu kan tidak ada tambahan apa-apa setelahnya ya. 3 huruf itu kan asli semua, tidak ada tambahan imbuhan akhiran atau awalan. Berarti kalau tidak ada tambahan imbuhan akhiran atau awalan berarti punya dia. Dia memukul. Kalau qala berarti qala dia berkata. Qalu mereka berkata.
Kulta, kamu berkata. Kultum, kalian berkata. Oh, ya. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah semakin sering praktek semakin tajam. Pak Ustadz, kita punya ini kumpulan hadis ini pernah di-share ya Pak? Kumpulan hadis ini hadis Arba'in Nawawi, nanti saya share insyaallah. Ini kayaknya belum di-share. Oh iya iya. Ya. Hadis Arba'in Saya Nawawi. tanya Ustaz. Inna Nabiya itu nggak ada khobarnya ya Ustaz ya? Khobarnya kola. Oh kola. Khobarnya kola. Sesungguhnya Nabi SAW berkata. Ya, khobarnya kok. Kora, oh iya. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ustaz, tugas yang dikirim nih apa dijelaskan kan sebelumnya kan ada juga tugas. Tapi nggak ada penjelasan, maksudnya yang ini mubtada, ini khobar, ini fi'il, kok bisa dibuatkan juga Ustaz biar bisa lebih belajar lagi. Oh gitu, insyaallah. Coba dikerjain dulu nanti dikoreksi. Jangan Ustaz disuruh dulu, Fadri. Kita kerja dulu. PR. Ya insyaallah. Baik, kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Kalau kita ketemu lagi. Ya silakan lagi. Diulang lagi. Apa? Ya, diulang lagi domir-domir yang bisa menjadi maf'ul bih. Oh iya. Insyaallah nanti kita ulang lagi biar makin mantap lagi. Makanya insyaallah ini nanti ada kelas pemantapan ya. Setelah ini kita mantapkan lagi ya sekitar 2 bulan. Jadi nanti ibu-ibu bapak-bapak tertarik nggak? Ya, tertarik lah Ustaz. Ya. Insyaallah. Baik, kalau tertarik insyaallah kita lanjutkan. Ada 2 bulan lagi insyaallah sampai Ramadan ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Semoga masuk Ramadan kita sudah mahir. Amin. Insyaallah. Tapi yang marah-marah nih Ustaz bisa mantapin Ustaz di 2 bulan nih Ustaz. Insyaallah berdoa Bu. Amin. Meraba nih saya udah 2 periode nih Ustaz. Iya, masih meraba lagi. Jangan putus semangat insyaallah. Iya ya Ustaz. Baik, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.